Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih kembali lagi bersama kami. Di sini kami akan melanjutkan mengenai materi dari mata kuliah bahan dan komponen listrik. Di antaranya kami akan membahas mengenai baterai, fuse, MCB, dan solder. Oke, berikut bisa di skip ini adalah isi materinya saya sampaikan tadi. Nah, kemudian ini baterai. Apa sih baterai itu? Pengertian baterai. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, baterai adalah sel elektrokimia yang mengubah energi kimia secara langsung menjadi energi listrik. Baterai mengalirkan energi listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah untuk menghidupkan suatu alat elektronik. Oke. Fungsi baterai. Baterai berfungsi untuk menyediakan atau menyuplai energi listrik bagi alat elektronik tanpa harus tersambung ke listrik. Berdasarkan situs MIT School of Engineering, kita tidak dapat menangkap dan menyimpan listrik. Namun, kita bisa menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia menggunakan baterai. Baterai kemudian bisa mengubah energi kimia tersebut menjadi energi listrik kapan saja melalui proses elektrokimia. Energi listrik kemudian digunakan untuk menyalakan alat elektronik seperti laptop, kamera, ponsel, walkie-talkie, radio, hingga mobil. Oke. Next. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai jenis-jenis baterai. Secara umum, baterai diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, baterai primer. Baterai primer adalah baterai sekali pakai yang tidak bisa diisi ulang karena reaksi kimianya bersifat irreversible atau tidak dapat dibalikan. Kemudian yang kedua yaitu baterai sekunder. Baterai sekunder adalah baterai yang bisa dipakai berkali-kali atau diisi ulang. Hal tersebut memungkinkan karena reaksi elektrokimia dalam baterai sekunder bersifat reversible atau bolak-balik. Oke. Selanjutnya adalah contoh baterai primer. Yang pertama adalah baterai zinc karbon. Baterai zinc karbon terbuat dari zinc dan karbon sebagai bahan utamanya. Yang digunakan sebagai pembungkus baterai sekaligus wadah elektroda negatif. Sedangkan karbon berbentuk batang di tengah baterai digunakan sebagai elektroda positif. Contoh baterai zinc karbon adalah baterai berbentuk tabung yang digunakan untuk jam dinding. Selanjutnya ada baterai alkalin. Baterai alkalin dilansir dari chemistry Libertech adalah baterai alkalin menghasilkan 3 hingga 5 kali energi lebih banyak daripada baterai zinc karbon dengan ukuran yang sama sehingga baterai alkalin jauh lebih tahan lama daripada baterai zinc karbon. Next. Nah, kemudian adalah contoh baterai sekunder. Nah, contoh dari baterai sekunder sendiri yang pertama yaitu baterai nikel kadmium atau NiCd. Baterai nikel kadmium adalah baterai yang katodanya terbuat dari logam nikel, sedangkan anodanya terbuat dari kadmium yang digulung berlapis dengan lapisan pemisah di antara keduanya. Baterai nikel kadmium ini mengeluarkan lebih banyak daya dari baterai alkalin dan dapat diisi ulang sebanyak 1.000 kali. Kemudian yang kedua yaitu baterai lithium ion atau Li-ion. Baterai lithium ion Baterai Li-ion adalah baterai yang paling sering digunakan dalam alat elektronik portable seperti ponsel pintar dan juga laptop. Hal ini dikarenakan baterai Li-ion ini menghasilkan listrik dalam jumlah besar, tegangannya konstan, hemat daya, dan juga jauh lebih ringan dibanding jenis baterai sekunder lainnya. Oke, bisa di next. Selanjutnya adalah contoh baterai sekunder yang ketiga adalah baterai asam timbal. Baterai asam timbal adalah baterai yang terdiri dari oksida timbal sebagai elektroda positif dan timbal sebagai elektroda negatif yang terendam dalam larutan asam H2SO4. Baterai asam timbal menghasilkan tegangan dan arus yang tinggi sehingga digunakan untuk menyalakan mesin kendaraan bermotor seperti mobil, motor, dan truk. Next. Oke, nah di sini kami akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip baterai. Prinsip-prinsip baterai. Baterai bekerja dengan dua cara yang berbeda namun berkesinambungan, yaitu prinsip pengisian dan pengosongan. Prinsip pengisian adalah mekanisme konversi energi listrik untuk disimpan ke dalam bentuk energi kimia. Dalam pengisian, baterai yang telah digunakan energi kimianya diisi ulang agar dapat kembali menghasilkan listrik. Prinsip pengosongan adalah mekanisme konversi energi kimia menjadi energi listrik. Pada pengosongan, energi kimia dipecah dengan cara elektrokimia menjadi energi listrik.
Energi listrik dilepaskan ke perangkat elektronik, sedangkan energi kimia menjadi kosong atau habis. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa prinsip baterai ini itu hampir sama dengan prinsip komponen elektronika pasif, yaitu kapasitor.